Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Sistem Operasi Worknyata kelas C akan mempresentasikan tugas akhir kami dengan judul pembuatan solder station berbasis ATmega 328P dengan integrasi FreeRTOS, yang dimana beranggotakan saya sendiri, Kadek Wisnu Prita Putra, teman saya Danung Aditya, Irfan Maulana Manaf, dan Dimas Giri Irawan yang sedang berhalangan hadir dikarenakan masa pemulihan pasca operasi. Kita langsung saja masuk ke langkah kerja. Pertama, kita melakukan riset terlebih dahulu alat dan bahan yang kita gunakan pada pembuatan sistem kali ini, yang dimana kita menggunakan ATmega 328P yang digunakan sebagai microcontrollernya. Kita juga terdapat heater dan thermocouple. Kita menggunakan rotary encode untuk mengkontrolnya, operational amplifier untuk menguatkan tegangan sinyal thermocouple, dikarenakan sinyal tegangan thermocouple sangat rendah. Jadi kita menggunakan operational amplifier. Terus kita menggunakan juga N-channel MOSFET untuk mengatur panasnya, dan kita menggunakan dioda, beberapa konektor, dan juga beberapa resistor. Kita menggunakan juga OLED display untuk tampilannya, potensiometer, power supply, dan juga boost converter. Setelah kita meriset alat dan bahannya, selanjutnya kita melakukan perancangan desain PCB menggunakan software EasyIDEA. Sebelum kita melakukan desain PCB, kita melakukan desain skematik terlebih dahulu. Ini akan menjadi dasar untuk proses pembuatan desain yang terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan sistem solder station. Setelah desain PCB selesai, lakukan proses pencetakan layout PCB menggunakan printer laser inkjet pada media transfer khusus untuk proses etching. Pada proses etching, dilakukan menggunakan larutan ferric chloride atau FeCl3 untuk melarutkan bagian tembaga yang tidak diperlukan, sehingga nantinya akan terbentuk jalur-jalur rangkaian sesuai dengan desain. Setelah itu, kita memasukkan kode ke microcontroller yang sudah disediakan. Setelah kita mengunggah kode ke papan controller atau Arduino, langkah selanjutnya adalah melakukan penyolderan komponen pada PCB dan pastikan semua komponen-komponen lainnya disolder dengan rapi dan sesuai dengan jalurnya. Setelah semua proses sebelumnya selesai, langkah terakhir adalah merancang casing 3D untuk sistem solder station. Dimulai dengan mengukur dimensi PCB dan komponen lainnya. Lalu, mendesain casing menggunakan software desain 3D seperti Fusion 360. Pastikan desain casing memiliki lubang dan ruang sesuai dengan komponen. Jika desain casing sudah selesai, langkah terakhir adalah mencetak desain tersebut menggunakan 3D printer dengan bahan filamen yang sesuai. Setelah casing dicetak, pasang komponen dilakukan pengujian akhir untuk memastikan casing dan komponen telah dipasang dengan baik. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah fitur yang kita gunakan pada sistem solder station ini. Ya, tentunya kita menggunakan fitur yang ada di dalam FreeRTOS ya. Tapi untuk menyokong si sistem ini kita juga menggunakan fitur lain seperti PID controller dan juga fast PWM. Dan mungkin saya akan jelaskan secara general saja agar lebih singkat, dan juga untuk nanti implementasi di kodenya akan dijelaskan oleh kawan saya. Dan kita akan coba mulai dari si fast PWM dulu. Nah, di sini karena kita menggunakan MOSFET ya, yang logikanya dia memiliki switching yang sangat cepat. Jadi kami mendapatkan fitur fast PWM. Nah, fast PWM sendiri dia nanti akan digunakan untuk mengontrol si MOSFET yang itu adalah satu MOSFET itu akan mendrive si elemen pemanas atau si heaternya. Ya, jadi dengan si fast PWM ini kontrol dayanya itu akan jauh lebih efisien gitu ya, karena logikanya MOSFET itu dapat bekerja dengan switching yang sangat cepat gitu kan. Nah, hal ini dapat menghasilkan kontrol daya yang lebih halus dan juga meminimalkan panas berlebih pada MOSFET, yang akhirnya sistem yang kita buat nanti akan jadi lebih efisien. Lalu selanjutnya ada PID controller. Untuk PID itu adalah satu akronim ya, yaitu proporsional, integral, dan juga derivatif. Jadi PID di sistem ini nanti digunakan untuk mengatur suhu pada heater agar sesuai dengan suhu yang kita tetapkan atau set point gitu ya. Dan PID sendiri itu kan memiliki 3 komponen ya, tadi ya, si proporsional, integral, dan derivatif. Nah, adapun komponen-komponen ini dia memiliki karakteristik atau fungsi yang berbeda. Jadi mulai dari proporsional itu berfungsi untuk reaksi terhadap kesalahan atau gap antara si suhu aktual dengan suhu set point. Jadi nanti semakin besar kesalahannya, nanti akan semakin besar koreksi kesalahannya juga. Lalu untuk integral sendiri, dia itu digunakan untuk mengkoreksi yang namanya steady state error gitu ya.
Jadi caranya gimana ya? Caranya dengan memperhitungkan atau mengakumulasi kesalahan dari waktu ke waktu. Lalu yang terakhir itu ada derivatif. Derivatif itu berfungsi untuk mengkoreksi kesalahan ya berdasarkan kecepatan perubahan kesalahan tersebut. Jadi dengan ini kita bisa mencegah yang namanya osilasi ya, dengan memberikan respon yang cepat ketika terjadi perubahan besar pada kesalahan itu. Nah, selain kita menerapkan sistem PID kayak gini, kita juga merancang agar si parameter PID-nya konstanta P, konstanta I, konstanta D itu agar dapat disesuaikan secara dinamis ya. Nah, nanti disesuaikan secara dinamis itu berdasarkan gap antara si suhu set point dengan suhu aktualnya. Dan mungkin kita akan langsung masuk ke fitur FreeRTOS yang kita gunakan. Jadi ada 6 fitur yang FreeRTOS yang kita gunakan, yaitu ada task, priority, task delay, mutex, queue management, dan juga event group. Mungkin kita mulai dari task sendiri. Sesuai yang kita tahu ya, task dalam FreeRTOS itu adalah satu unit eksekusi terkecil. Jadi kita bisa memungkinkan satu program itu dipecah menjadi beberapa fungsi terpisah dan fungsi tersebut berjalan secara independen gitu. Dan untuk priority sendiri ya tentunya dalam FreeRTOS sendiri itu dia setiap task memiliki prioritas masing-masing gitu ya, dan bisa kita set atau kita beri sesuai dengan keinginan kita. Nah, di FreeRTOS sendiri dia task yang memiliki prioritas lebih tinggi akan dijalankan terlebih dahulu oleh si yang namanya scheduler gitu kan. Kecuali dalam kondisi waiting, blocking atau suspend ya, nanti dia akan diberikan si CPU ini atau si resource yang sedang dipakai oleh task yang priority tinggi tersebut akan diberikan oleh task lain gitu ya, yang prioritinya lebih rendah. Lalu untuk task delay sendiri itu adalah satu mekanisme untuk menunda eksekusi task yang sedang berjalan selama periode waktu tertentu. Nah, pada FreeRTOS sendiri dia menyediakan fungsi untuk si task delay ini seperti vtask delay dan juga vtask delay until itu. Ya ini untuk menunda eksekusi tanpa memblokir task lain gitu ya. Ya, dengan adanya si delay ini, CPU itu dapat dialokasikan untuk task lain selama task tertentu sedang dalam kondisi waiting. Jadi misal ada 2 task gitu ya. Ini task 1 lebih tinggi prioritasnya. Nah, ini yang task yang lebih rendah prioritasnya tidak terjadi yang namanya starvation karena si task 1 itu menggunakan resource-nya terus-menerus. Nah, selama delay ini nanti si task yang lebih rendah akan dieksekusi gitu ya, prioritasnya yang lebih rendah akan dieksekusi. Ini ya intinya untuk menghindari namanya starvation, kondisi starvation. Lalu ada mutex. Nah, mutex sendiri atau mutual exclusion gitu ya, itu adalah satu mekanisme untuk mencegah akses simultan ke resource yang sama gitu ya, sehingga mencegah yang adanya konflik atau inkonsistensi data. Nah, mutex ini berguna saat ada 2 atau lebih task yang ingin mengakses resource yang sama. Dalam contoh ini ada task A dan task B yang ingin mengakses resource yang sama. Ketika task A ingin mengakses resource yang sama, resource tersebut, maka task B harusnya dia tidak akan mengakses resource itu karena sedang digunakan oleh task A. Makanya di sini mutex nanti akan mengatur. Jadi misal nanti task A akan mengambil si resource, nanti si task A akan mengambil si mutexnya. Dan misal sudah menggunakan resource, nanti si task A akan memberikan mutex agar nanti si task B juga bisa mengambilnya dan mengakses resource tersebut. Jadi nanti nggak ada konflik antar task gitu ya. Lalu yang selanjutnya itu ada queue management. Nah, queue ini nanti digunakan untuk komunikasi antar task gitu ya. Jadi dalam FreeRTOS sendiri, queue itu memungkinkan satu task bisa mengirim data ke task lain secara aman dan terorganisir ya, dengan cara menyimpan atau mengirim datanya ke satu sistem antrian atau queue, dan nanti ya yang task yang ingin mengakses data tersebut dapat mengambilnya dari antrian tersebut. Lalu yang terakhir itu ada event group. Event group ya itu adalah satu fitur untuk sinkronisasi antar task ya menggunakan bit. Jadi task itu dapat menunggu hingga bit tertentu
pada event group di set sebelum melanjutkan eksekusi gitu ya. Nah, event group ini bisa mempermudah ya komunikasi antar task tanpa harus terus-menerus memeriksa kondisi. Jadi ya walaupun nanti setiap task itu kan berjalan secara independen. Nah, setiap task itu nanti dapat disinkronisasi dengan yang namanya event group ini. Mungkin untuk fitur yang kita gunakan pada sistem ini cukup sekian. Mungkin bisa dilanjutkan oleh kawan saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas task-task dan fitur-fitur RTOS apa saja yang terdapat di sistem yang kita buat ini. Mungkin task dulu kita bahas. Itu ada sensor task, habis itu ada display LCD task, ya. Habis itu ada yang terakhir control task. Nah, untuk prioritinya sendiri tuh sensor task itu dia yang paling tinggi. Lalu di bawahnya ada control task dan yang paling rendah itu si display LCD task. Kenapa sensor task yang paling tinggi? Karena jika tugasnya si sensor task itu ya dia ngambil data kan. Kalau misalnya data itu nggak terambil ya gimana mau dikontrol. Nah, sedangkan buat LCD display task itu yang paling rendah atau 1 prioritinya ya karena dia tidak terlalu krusial gitu kan. Dia cuma buatnya masukin atau nampilin di LCD. Kayak gitu. Mungkin itu untuk tas-tasnya. Habis itu aja kita bakal ngebahas fitur-fitur RTOS apa saja yang terdapat di sistem kita. Mungkin yang pertama tuh ada queue management yang kita pakai ya. Di queue management itu bisa kita lihat misalnya di sini. Itu ada sebuah data yang kita beri nama average temperature, habis itu average voltage. Ya rata-rata dari temperatur lah dan rata-rata dari voltage itu kita simpen datanya di sebuah struktur data yang kita beri nama sensor data. Nah, itu kita bikinnya di sini. Nah, kalau misalkan buat temperature sendiri ya dia nanti bakal ditaruh di sensor data temp. Kalau misalkan buat voltage sendiri di sensor data voltage kayak gitu. Nah, terus nanti si data-data yang sudah masuk ke sensor data ini bakalan masuk ke sebuah antrian yang namanya itu sensor queue gitu. Nah, terus bisa kita lihat juga nanti di control task di sini. Nah, ini kan nanti bakalan dilihat dulu nih sebelum dia ngekontrol, sebelum dia mengeksekusi dilihat dulu ada nggak data yang masuk. Kalau misalkan nggak ada data-data yang masuk ya nggak diproses. Tapi kalau misalkan ada datanya ya diproses kayak gitu. Nah, itu untuk queue management. Selanjutnya yang kedua itu kita menggunakan mutex juga. Fitur mutex. Contohnya di sini tuh saat sensor task ngitung suhu rata-rata ya tadi average temperature dan disimpan di dalam average temperature tadi. Itu display task juga butuh data itu buat ditampilkan ke layar. Nah, mutex itu tuh memastikan kalau satu task yang sedang memakai resource, itu task lain harus nunggu giliran untuk memakai resource yang sama itu tadi. Jadi tidak terjadi deadlock kayak gitu. Nah, selanjutnya ada fitur additional event group. Itu kita pakai juga. Misalnya sensor task itu selesai update data, dia bakal kasih tanda event bit. Kalau datanya udah siap, display task bakal ngecek tanda ini. Nah, jika ada, maka akan memastikan apakah mutex digunakan atau enggak. Jadinya task nggak kerja terus-terusan, tapi cuman aktif kalau ada yang diperlukan aja. Misalkan yang nih ya, bukan. Nah ini, misal ada data baru, mutex yang nggak dipakai, baru nanti ditampilin. Kayak gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir fitur yang kita pakai itu adalah fitur task delay. Nah, task delay ini tuh dia berfungsi untuk mencegah yang namanya starvation, di mana satu atau lebih task itu nggak dapat giliran eksekusi atau giliran jalan. Karena ada task lain yang terus-terusan kerja atau looping terus gitu, dia kerja terus. Nah, apalagi kalau prioritasnya itu tinggi tadi kan. Akhirnya task dengan prioritas yang lebih rendah tadi yang nggak menggunakan task delay tadi, dia akhirnya tidak mendapat giliran untuk dieksekusi kan.
Nah, akhirnya dia nggak bekerja lah, nggak masuk fungsinya. Nah, apalagi sistem microcontroller Atmega 328P itu cuman punya satu core dan satu thread. Kayak gitu. Jadi intinya si task delay feature nih gunanya untuk mencegah yang namanya starvation. Nah, mungkin itu dulu aja penjelasan saya terkait fitur-fitur RTOS dan task-task yang terdapat di dalam sistem ini. Ya, terima kasih.